Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita bisa kembali melakukan pembelajaran walaupun secara online. Teriring salam dan salawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa tercurah rahmat kepada beliau, keluarga sahabatnya, sampai kepada kita semua yang senantiasa taat dan patuh kepada ajaran yang dibawakan oleh beliau. Anak-anakku semua di rumah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Bapak Guru mengajak mari kita semua berdoa bersama-sama dalam Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Untuk materi kita hari ini adalah tentang menulis Quran surat Tin. Mengapa kita perlu menulis Al-Quran? Karena menulis Al-Quran mempunyai banyak manfaat, yaitu melatih keseimbangan fungsi otak kanan dan kiri. Pada saat seorang menulis, maka secara tidak langsung ia pun diharuskan membaca. Jadi dalam satu waktu ada dua kegiatan yang bersamaan sekaligus, melatih kemampuan membaca dan menulis. Jika membaca fokus pada identifikasi masalah, maka menulis fokus pada penyelesaian masalah, sehingga tahapan kerangka berpikir secara sistematis seseorang akan menjadi lebih sempurna. Untuk lebih jelasnya, Bapak Guru akan menjelaskan secara detail manfaat dari menulis Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran, namanya itu banyak sekali. Salah satunya adalah Alkitab. Bahkan penyebutan Alkitab dalam Al-Quran jauh lebih banyak daripada kata Al-Quran itu sendiri. Kata Alkitab disebutkan sebanyak 230 kali, sedangkan Al-Quran hanya disebutkan sebanyak 58 kali. Al-Quran berarti bacaan, sedangkan Alkitab berarti tulisan. Lebih banyaknya penggunaan kata Alkitab daripada Al-Quran menunjukkan tingginya anjuran Al-Quran untuk menulis tanpa menyampingkan pentingnya membaca pada saat yang sama. Teknik penulisan Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab menjadikan koordinasi dua bagian otak semakin baik. Gerakan menulis huruf dari kanan ke kiri dan meletakkan harokat dari atas ke bawah didominasi oleh otak kanan, menyeimbangkan aktivitas fungsi otak kiri. Selain manfaat secara ilmiah, menulis Al-Quran juga memiliki pengaruh terhadap psikologi seseorang. Terapi menulis Al-Quran telah dilakukan kepada pelaku kenakalan remaja. Stimulus pada saat melakukan aktivitas menulis Al-Quran yang dilakukan secara terus-menerus menyebabkan adanya perasaan tunduk dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena keterlibatan tangan, mata, telinga saat menulis kata-kata dalam kalam suci. Jadi anak-anakku sekalian, menulis Al-Quran bukan hanya sekedar keterampilan saja, tapi secara kejiwaan psikologi ini sangat berpengaruh pada karakter kita. Dalam menulis Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran sebaiknya memperhatikan huruf yang dapat disambung ke kiri ataupun ke kanan. Jadi ada berbagai aturan dalam menulis Al-Quran, ada yang bisa disambung ke kanan, ada yang bisa disambung ke kiri. Selain itu harus diperhatikan juga letak huruf-hurufnya. Ada huruf yang ditulis letaknya di atas garis buku, ada pula huruf yang ditulis memotong garis buku. Untuk lebih jelasnya, Bapak Guru akan lihatkan contohnya. Ini contoh huruf yang dapat disambung hanya ke kanan. Ini ada huruf to, huruf wa, dan sini. Ini huruf-huruf ini hanya bisa disambung ke kanan. Kemudian ini contoh huruf yang bisa disambung ke kiri ataupun ke kanan. Ini ada huruf ya, po, bo, go, ka. Kita bisa lihat tampilan aslinya bagaimana. Kalau dia di tengah, apabila dia berada di tengah bisa disambung dari kiri ataupun dari kanan. Nah, begitupun kalau dia di akhir, maka ya seperti ini modelnya kalau dia berada di akhir. Nah,
Demikian penjelasan Bapak Guru tentang menulis surah At-Tin. Videonya bisa diulang-ulang kalau penjelasan terlalu cepat ya, karena memperhatikan durasi waktu. Semakin panjang durasinya maka semakin besar juga ukuran filenya. Jadi Bapak Guru percepat supaya videonya bisa diulang-ulang karena tidak jelas. Untuk tugasnya sendiri ini adalah menulis Quran surah At-Tin. Bapak Guru sudah perlihatkan contoh ini. Oke, bisa dibuatkan bingkai, bisa menggunakan pensil warna, bisa diwarna, pokoknya berkreativitas masih bagaimana. Boleh menggunakan buku gambar, boleh menggunakan kertas APS, boleh juga menggunakan buku tulis saja. Semakin indah tulisannya maka nilai kreativitasnya juga semakin bagus. Akan tetapi yang paling utama diperhatikan adalah kerapian dari tulisan Al-Quran itu sendiri. Demikian apa yang Bapak Guru sampaikan untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tugasnya silahkan dikerjakan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.